Halo semuanya, seneng banget bisa ketemu lagi di panduan visual kali ini. Pernah nggak sih ngerasa pusing mikirin satu dilema terbesar di perkebunan sawit? Yap, betul banget, replanting atau permajaan. Hari ini kita nggak cuma bakal ngomongin teori ngebosenin, tapi kita bakal bedah tuntas peta jalan praktis buat nyelamatin masa depan finansial kebun Anda. Siap? Yuk kita mulai. Coba deh jujur ke diri sendiri dulu. Apakah akhir-akhir ini produksi sawit Anda kerasa makin merosot? Sementara itu, tagihan pupuk, tenaga kerja, dan biaya perawatan malah makin bengkak. Kalau Anda mengangguk, tenang aja. Anda sama sekali nggak sendirian. Ini tuh benar-benar titik paling krusial buat setiap pemilik kebun. Jadi, mari kita cari tahu solusinya sama-sama. Nah, buat sesi kali ini, alurnya gampang kok. Kita bakal bahas mulai dari kapan waktu ideal peremajaan, apa aja tanda-tanda kebun udah butuh diremajakan, pemilihan waktu eksekusi yang pas, persiapan krusialnya, sampai ke pilihan sistem replanting. Langsung aja kita masuk ke poin pertama. 1. Waktu ideal peremajaan sawit. Kapan sih persisnya kebun kita ini harus mulai siklus yang baru? Jadi gini, umumnya kelapa sawit itu masuk masa pensiun di usia sekitar 25-30 tahun. Tapi, Anda harus ingat, patokannya itu bukan cuma sekedar angka di kalender. Peremajaan itu wajib banget dilakukan kalau keseimbangan di lapangan udah mulai goyah. Maksudnya gimana? Iya, saat gejala fisik pohon makin menua dan beban biaya perawatan udah mulai menggerus habis keuntungan panen Anda. Pokoknya, kalau udah lebih besar pasak daripada tiang, itu lampu merah. Kenapa sih mempertahankan pohon tua itu malah bikin rugi? Coba bayangin, saat batang pohon udah mencapai ketinggian 12-15 meter, menjulang tinggi banget, panen itu nggak lagi jadi hal yang rutin dan gampang, malah jadi susah banget dan bahaya buat pekerja. Udah gitu, saat produksinya pelan-pelan turun, biaya buat ngerawat raksasa-raksasa ini justru makin meroket. Masuk akal kan kalau kita bilang ini udah nggak efisien lagi? 2. Tanda kebun butuh replanting. Nah, mari kita cek apa aja sih gejala kritis yang biasanya muncul di lapangan. Ini penting banget, tolong diingat ya. Ini bukan cuma masalah agronomi, tapi murni masalah bisnis. Kalau pohon terlalu tinggi, panen bahaya dan buah rawan rusak saat jatuh. Kalau hasil panen merosot, artinya pendapatan kita kalah sama biaya. Terus kalau banyak pohon sakit, memperbaikinya itu ibarat buang garam ke laut, pemborosan. Terakhir, jarak tanam yang buruk bikin drainase berantakan. Singkatnya, 4 gejala ini tuh benar-benar nyerang dompet perkebunan Anda secara langsung. Kita gali lebih dalam gejala yang pertama ya, yaitu produksi yang menurun drastis. Kalau Anda perhatikan, tandan buah segar makin hari makin mengecil, jumlah buahnya berkurang, dan tren kayak gini terus berlanjut bertahun-tahun sampai hasil jualnya nggak bisa lagi nutupin ongkos perawatan, wah itu sinyal keras. Kebun Anda itu secara harfiah lagi menjerit minta siklus baru. Gejala berikutnya, ini bisa dilihat langsung dari fisik pohonnya. Coba perhatikan, ada nggak infeksi jamur akar, batang yang mulai membusuk, atau pertumbuhan yang kelihatan nggak normal? Kalau cuma 1-2 pohon yang sakit sih wajar ya, tapi kalau jumlahnya udah banyak banget, wah jangan buang-buang uang Anda buat nambal kapal yang udah bocor parah, jauh lebih efisien buat langsung replanting aja. Satu hal lagi nih, kebun-kebun lama itu sering banget pakai pola tanam lama yang udah kurang efisien. Nah, jangan anggap replanting ini murni sebagai beban biaya aja. Ubah cara pandangnya. Ini tuh kesempatan emas. Kapan lagi coba kita bisa ngerombak semuanya dari nol? Kita bisa perbaiki jarak tanamnya, benerin drainasenya, dan pastinya pakai bibit unggul generasi terbaru yang jauh lebih jos. 3. Pemilihan waktu yang tepat. Terus kapan dong waktu eksekusi paling pas? Jawabannya kita harus ikut jadwal alam. Jawaban pastinya singkat dan mutlak. Awal musim hujan. Ini tuh waktu paling ideal. Bukan cuma sekedar kebiasaan para petani aja loh, tapi emang perhitungan paling presisi buat mastiin kelangsungan hidup bibit baru Anda nantinya. Logika agrikulturnya jelas banget. Di awal musim hujan, tanah itu lebih lembab, fungsinya jadi kayak inkubator alami gitu deh. Hasilnya, bibit-bibit muda ini bakal beradaptasi jauh lebih cepat. Otomatis, risiko kematian bibit juga bakal merosot tajam. Ibaratnya, Anda itu lagi mengamankan modal awal cuma dengan menunggangi momentum cuaca yang pas. Cerdas kan? 4. Persiapan penting sebelum tanam. Nah, ini hal-hal wajib yang harus disiapin sebelum satu bibit pun nyentuh tanah. Oke, ada 3 langkah fondasi dasar yang sifatnya nggak bisa ditawar sama sekali nih. Pertama, pilih bibit unggul. Kedua, perbaiki kondisi tanahnya. Dan ketiga, atur drainase atau tata kelola airnya. Yuk kita bahas detailnya satu-satu.
Langkah pertama, wajib hukumnya pakai bibit bersertifikat. Kenapa? Karena ini yang nentuin produksi dan ketahanan terhadap penyakit buat puluhan tahun ke depan. Jangan main-main di sini. Kedua, tanahnya itu butuh didetoks dulu. Bersihin semua sisa akar tua sebelum tanam ulang biar nggak memicu penyakit, tambahin bahan organik, dan jangan lupa cek pH tanahnya. Pastiin tanah siap ngasih nutrisi maksimal buat si bibit. Dan langkah ketiga yang bisa bikin runyam kalau diabaikan, drainase. Anda punya bibit paling mahal, tanah paling subur. Tapi kalau tata airnya kacau, habis sudah. Aturan emasnya simpel banget. Kebun nggak boleh terlalu kering, tapi pantang juga sampai tergenang air. Keseimbangan air ini ibarat nyawa buat akar mulai sawit Anda. 5. Sistem replanting, mending total atau bertahap? Di titik ini kita bicara soal keputusan bisnis. Jadi gini, kita punya dua opsi. Pertama, replanting total. Semua pohon ditebang sekaligus. Kelebihannya, wah, penataan ulangnya jauh lebih gampang dan kebun langsung rapi. Tapi ya gitu, kekurangannya, buat sementara waktu Anda sama sekali nggak dapat pemasukan dari panen. Opsi kedua, replanting bertahap. Ini dilakukan sedikit demi sedikit per blok. Kelebihannya jelas, masih ada aliran kas atau hasil panen dari area lain. Tapi kekurangannya, transisi kebun baru ini jadi jauh lebih lambat. Semuanya balik lagi ke kondisi keuangan dan luas perkebunan Anda sendiri. Sebagai penutup nih, saya mau ngingetin sebuah kutipan keren dari Mbah Visioner. Beliau bilang, jangan tunggu sawit bener-bener mati baru replanting. Kalau produksi terus turun dan biaya makin besar, itu tanda kebun udah minta diremajakan. Dalam banget kan? Jangan nunggu sampai semuanya terlambat. Persiapkan peremajaan dengan matang buat nyambut era produktivitas baru. Nah, pertanyaannya sekarang, coba deh cek laporan panen Anda bulan ini. Jangan-jangan kebun Anda diam-diam udah ngasih sinyal minta diremajakan? Oke, terima kasih banyak udah ngikutin penjelasan visual kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.